Oke, kita sekarang mau lanjutkan pembahasan kita. Kalau sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang bilangan real, sistem bilangan real. Kali ini kita mau lanjut dengan pertaksamaan dan nilai mutlak. Oke, langsung aja ya. Pertaksamaan dan nilai mutlak. Pertama-tama saya mau memperkenalkan istilah ketaksamaan terlebih dulu. Oke, istilah ketaksamaan. Istilah ketaksamaan ini misalnya kita punya ekspresi ataupun punya kalimat yang menyatakan bahwa 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Oke, kita tahu bahwa kalimat ini benar. Nah, karena kita tahu nilai kebenarannya adalah benar, maka yang seperti ini kita sebut sebagai ketaksamaan. Nah, kalau misalnya satu kalimat itu belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya, oke? Kita nggak tahu kalimatnya itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, itu yang kita sebut sebagai ketaksamaan yang masih terbuka. Ya, ketaksamaan yang masih terbuka, bisa benar, bisa salah. Nah, ini tergantung kepada nilai X yang dipilih. Dalam hal ini, misalnya ada 1/X kecil dari 1/2. Oke, 1/X kecil dari 1/2. Ya, kalau misalnya dia ngambil X-nya sama dengan 3 misalnya benar. Tapi kalau dia ngambil X-nya sama dengan 1, nah, maka kalimat terbuka ini tadi malah menjadi salah nilai kebenarannya, kan gitu ya. Nah, jadi kalau suatu pertaksamaan itu kita harus selesaikan dulu. Dalam hal ini, yang namanya menyelesaikan suatu pertaksamaan itu berarti kita menentukan X sedemikian sehingga himpunan semua nilai X memenuhi pertaksamaan tersebut. Oke, menentukan nilai X, oke, menyelesaikan suatu persamaan itu berarti bahwa menentukan nilai X sedemikian sehingga nilai X ini boleh memenuhi pertaksamaan yang tadi diberikan. Oke, memenuhi pertaksamaan gitu lah ya. Nah, tentu saja pertaksamaan ini yang dipenuhi ini adalah pertaksamaan ini bernilai benar gitu. Oke, singkatnya kira-kira seperti demikian. Nah, kita lanjut dulu. Oke, ada yang disebut dengan notasi selang. Notasi selang ini gini, kita punya interval bilangan. Kita punya interval bilangan dalam suatu garis bilangan ya, yang diberikan oleh A dan B. Diberikan oleh titik A dan B. Ada kalanya titik itu terbuka, ya kita kasih di sini aja mungkin ya, terbuka. Ada kalanya dia tertutup. Oke, terbuka dan tertutup. Kalau misalnya terbuka, A ini misalnya ngambilnya A ya. Ya walaupun Anda mau ngambil B juga nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya dicontohkan A, kalau A ini terbuka artinya A itu dia nggak ikut. Dia tidak ikut di dalam interval ini tadi. Tapi kalau misalnya dia selangnya tertutup, artinya A ini dia ikut di dalam interval. Oke? Nah, yang terbuka yang bagaimana, yang tertutup yang bagaimana? Yang terbuka itu kurungnya biasa kayak gini. Tapi kalau dia tertutup, kurungnya itu kurung siku. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, misalnya kita menggambarkan terbuka AB. Biasanya ini garis bilangannya, terus udah gitu kasih titik A, kasih titik B, kurungnya tuh kurung biasa. Nah, kayak gini dia. Oke. Sekarang kalau misalnya kurungnya tertutup AB seperti apa? Kalau digambarkan dalam garis bilangan. Kalau mau digambarkan dalam garis bilangan, boleh seperti ini ya. Saya kasih, kita ke notes aja dulu. Ini nggak bisa digedein. Oke, bisa. Nah, tadi kalau misalnya dia tertutup AB, itu tertutup AB,
ini garis bilangannya nih. Ini titik A, ini titik B. Oke. Nah, kurungnya itu ya tadi si kurung siku kan kayak gini dia. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya dia campuran, ada yang terbuka, ada yang tertutup kayak yang di sini nih, yang nomor 3 ini. Dia kayak gini nih, ada A, tutup A, terbuka B. Kalau digambarkan di dalam suatu notasi selang, dia akan menjadi seperti demikian. Oke, untuk A-nya tertutup, untuk B-nya terbuka. Boleh seperti itu juga ya. Nah, ini yang keempat juga ya kira-kira sama. Yang saya mau bahas lebih lanjut adalah ini nih, yang ada tanda infinite-nya ini, atau tanda tak hingga. Oke, tanda tak hingga, jadi kayak selangnya itu berada di antara buka, minta hingga, B, buka. Gimana cara menggambarkan di dalam garis bilangan? Oke, tak hingga ini kamu nggak bisa tentuin dia di garis bilangan. Jadi kamu hanya bisa menentukan titik B seperti demikian. Kemudian kurung yang digunakan ya cuman kurung yang terbuka. Kayak gitu. Oke. Terus udah gitu kalau yang seperti ini ya kan, yang negatif tak hingga, buka, kemudian B tutup. Berarti kita gambarkan dia sebagai berikut. Ini B-nya kurungnya apa nih? Kurung siku dong ya. Nah, kayak gitu. Oke. Demikian juga yang ini nih, yang tak hingga. A sampai dengan tak hingga, terus begitu tertutup A sampai dengan tak hingga. Kalau dia negatif tak hingga sampai dengan tak hingga gimana? Ya udah, kita nggak perlu gambar. Dia cuma garis aja kayak gini, karena kan semua yang ada di garis bilangan ini termasuk ke dalam himpunan yang dimaksud gitu. Nah, himpunan ini juga merupakan himpunan bilangan yang kemarin, bukan kemarin, baru tadi juga, yaitu bilangan real gitu ya. Jadi ini adalah himpunan bilangan real, demikian. Nah, kita lanjut lagi kalau gitu. Ini harus saya geser dulu nih. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan pertaksamaan jika diberikan gitu ya, suatu pertaksamaan yang melibatkan variabel X di dalamnya. Yang tadi sudah sempat kita singgung juga, bahwa itu berarti menentukan nilai X sedemikian agar pertaksamaan tersebut bernilai benar. Contoh, kita disuruh menyelesaikan pertaksamaan 1/X kecil dari 1/2. Oke. Nah, 1/X kecil dari 1/2 ini ekivalen dengan 1/X dikurang 1/2 kecil dari 0. Oke. Ini operasi aljabar biasa, cuman perhatikan bahwa di sini penting untuk memberikan tanda ekivalen. Oke, tanda ekivalen. Oke, karena gini, ini kan bentuk yang ini, yang kiri dengan yang kanan merupakan bentuk yang sama gitu ya, bentuknya ekivalen. Nah, kemudian ini kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau istilah anak SMP sama anak SMA itu berarti menyamakan penyebut gitulah ya, menyamakan penyebut. Nah, berarti 1/X harus dikali dengan 2/2 dan negatif 1/2 harus dikali dengan X/X, sehingga didapat 2 kurang X per 2X kecil dari 0. Ini menggantikan bentuk yang ini tadi ya. Oke, jangan lupa tanda ekivalen. Nah, selanjutnya sebenarnya dari sini udah bisa kita tentuin penyelesaiannya. Cuman untuk menegaskan bilangan yang kita inginkan, boleh ditulis lagi langkah selanjutnya adalah 2 kurang X dikali dengan 2X kecil dari 0. Dari mana aturan ini berasal? Ini berasal dari satu pemahaman logika biasa sebenarnya, bahwa kalau misalnya A per B itu kecil dari 0, berarti A dikali B haruslah kecil dari 0. Kan gitu ya analoginya gitu. Nah, jadi ini penegasannya di bawah, yaitu 2 dikurang X dikali dengan 2X juga kecil dari 0.
Oke, nah sekarang kita mau ke langkah yang satu ini. Biasanya dari langkah ini ke selanjutnya itu dibutuhkan untuk ngebantu kita, yaitu garis bilangan tadi. Nah, jadi gini loh, kita bisa gambarin garis bilangannya seperti ini ya. Terus udah gitu, dari masing-masing faktor ini perhatikan bahwa mereka memiliki yang namanya pembuat 0. Untuk 2 dikurang X, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Ya kan? Pembuat 0-nya ya, saya bilang pembuat 0-nya ya. Terus untuk 2X, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0. So, pembuat 0 kita bisa letakkan di garis bilangan tadi. Ada 0, ada 2. Jangan terbalik meletakkannya, yang lebih kecil harus di sebelah kiri. Oke, ini pembuat 0-nya. Sekarang kita cek. Bagaimana cara mengeceknya? Biasanya gini, kita ngasih bilangan tertentu pada pada penyelesaian, bukan pada penyelesaian ya, yang disubstitusikan kepada X di dalam persamaan tadi, pertaksamaan tadi ya, dan harus memenuhi ini. Karena soalnya soal kecil dari 0 harus memenuhi kecil dari 0 gitu. Contoh, saya ambil bilangan yang ada di antara 0 dengan 2, misalnya apa? 1. Saya substitusi 1 ke persamaan ini, apa yang terjadi? 2 dikurang 1 jadi 2. Jadi 1. Terus udah gitu 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti positif ya? Berarti yang di dalam sini dia bertanda positif. Oke, kalau gitu saya mau cek yang di sebelah kiri 0, oke, tapi nggak boleh 0, nggak boleh 0 ya, karena kan harus kecil dari 0. Kalau misalnya bukan gitu penjelasannya, tidak boleh 0 karena pembuat 0-nya tadi salah satunya adalah si X sama dengan 0, jadi nggak boleh di X sama dengan 0. So, ambil berapa? Misalnya min 1 kita substitusi nih ke persamaan ini, berarti 2 min jadi positif. 2 kali min 1 jadi negatif. Positif kali negatif bernilai negatif. Terus kita coba cek yang di sini, yang di selang satunya lagi, yang di sebelah kanan dari angka 2. Ambil angka misalnya berapa? 3. Yuk, 2 dikurang 3 minus kan? Minus negatif. Terus udah gitu 2 kali 3 positif. Negatif dikali positif bernilai min. Oke, maka selang yang memenuhi adalah biasanya kita kasih tanda kurung tadi ya, yaitu tanda kurung yang di sini ya kan, karena kan kita nyari nyari yang bernilai negatif, yang kecil dari 0. Ini juga tanda kurungnya ke sana mengarahnya gitu. Nah, dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya itu X kecil dari 0 ataupun X lebih dari 2. Kalau mau dituliskan di dalam interval, boleh juga dia sebagai min tak hingga sampai dengan 0, atau, ini atau 2 sampai dengan tak hingga. Kenapa kita menggunakan kata atau? Kenapa bukan dan? Secara logika tidak mungkin ada bilangan yang memenuhi kecil dari 0 dan lebih dari 2. Masa dia negatif sekaligus positif? Tidak mungkin kan? Makanya itu kita gunakan kata atau. Gitu ya. Oke. Demikian. Ini kayaknya nggak susah lah, ini gampang lah ini. Kita lanjut. Nilai mutlak. Nilai mutlak ini kita pakai notasi kayak gini ya. Kurungnya tuh berupa garis gitu, garis lurus. Nilai mutlak X ini menyatakan jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Oke, jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Nah, bisa ada 3 nilai dari suatu variabel X, suatu mutlak dari variabel X. Ada 3 nilai. Yang pertama adalah mutlak X sama dengan X kalau misalnya si X ini bernilai positif. Yang kedua adalah mutlak X sama dengan 0 kalau misalnya X-nya sama dengan 0. Dan mutlak X bisa bernilai negatif kalau misalnya si X-nya itu kecil dari 0. Gitu. Jadi dia kayak, ini kan ada garis, terus udah gitu
ini adalah si 0 tadi gitu kan. Kalau misalnya si X-nya bernilai positif itu dikarenakan dia berada di sini. Kalau misalnya X-nya itu bernilai negatif karena dia ada di sebelah sini. Gitu. This one is minus X, this one is X. Oke. Untuk karena tadi kita menyatakan bahwa mutlak itu kan jarak dari 0 ke garis kan, gitu ya. Atau biasanya itu diambil dari nilai di titik yang lebih besar, kemudian dikurangi dengan di titik yang lebih kecil. Gitu. Kalau X kurang 0 kan X. Terus kalau misalnya 0 dikurang X itu kan negatif. Nah, itu sebabnya. Oke, ada beberapa sifat-sifat dalam nilai mutlak, ya, diantaranya adalah mutlak dari A dikali dengan B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Oke, mau duluan dikalikan baru dimutlakkan ataupun mau dimutlakkan dulu baru dikalikan, nilainya sama. Oke, nah tapi kalau di sini, di penjumlahan ya, mutlak dari A ditambah B, ini dia kecil dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ini kita sebut juga dengan ketaksamaan segitiga. Ya, ingat ya, ini adalah ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, apabila mutlak dari X kecil dari A, maka ini akan ekivalen dengan negatif A kecil dari X kecil dari A. Oke. Terus udah gitu bahwa mutlak dari X pangkat 2 ini sama dengan X pangkat 2. Jadi meskipun diberikan X ini yang di dalam mutlak ini adalah negatif, tapi kan kalau di pangkat 2 dia bakalan jadi positif gitu. Baik pada saat X-nya negatif maupun X-nya positif. Oke, di dalam tanda mutlak, kalau dikuadratkan dia akan bernilai positif. Itu makanya dia nilainya sama. Saya ingin kalian menyelidiki bagaimana kalau misalnya, ini kan tadi mutlak X kecil A gitu ya. Bagaimana kalau misalnya mutlak X lebih dari A. Nah, ini apa yang terjadi nih kira-kira nih? Coba kalian cari penjelasannya. Oke. Sifat apa yang akan berlaku? Atau apa akibat dari ekspresi yang sedemikian, mutlak X lebih dari A. Oke, nanti coba dibongkar-bongkar itu bukunya, jangan ditidurin aja. Kalau ditidurin gimana kamu bisa nambah ilmunya, ya enggak? Oke, nah sekarang saya punya soal latihan. Soal latihannya ini ada 2, kita mau coba kerjain bagaimana cara penyelesaiannya ya. Jadi saya ke notes dulu biar lebih gampang kelihatannya. Ini dia. Nggak bisa digedein? Oh bisa. Oke. Baik. Untuk soal pertama, apa katanya? Selesaikan X tambah 1 kecil dari 2 per X. Oke, X tambah 1 kecil dari 2 per X. Nah, tadi seperti yang sudah kita juga sempat bahas sebelumnya, ini kita cari bentuk yang ekivalennya. Kan gitu ya. Bentuk yang ekivalennya seperti apa dia kira-kira? Bentuk yang ekivalennya ini boleh kita kali kedua ruas dengan X terlebih dulu. Boleh. Jadi sekarang saya punya X dikali X tambah 1 kecil dari 2. Itu masih ekivalen. Nah, sekarang saya selesaiin X kali X tambah 1-nya, ini berarti jadi X pangkat 2 ditambah X kecil dari 2. Oke, saya pindahkan si 2-nya ke ruas kiri, sehingga bentuk ini akan ekivalen dengan X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 kecil dari 0. Oke, untuk yang ini kita bisa cari faktor. Faktornya jadi apa ini? Oke, ditengok-tengok dulu. Jadi apa? Anda punya X dan X tentu saja. Plus plus 2 min 1 ya. Plus 2 dan min 1. Oke.
plus 2 dan min 1. Udah betul itu? 2 kali, ya pas. Oke. Tapi ada satu lagi yang perlu dicatat di sana, saya kasih pakai tanda merah. X tidak boleh sama dengan 0. Ya enggak? Kenapa? Coba balik ke persamaan awal. Ini loh. Kamu punya 2 per X. X-nya nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Jadi, sekarang kita coba gambarkan pakai garis bilangan untuk menentukan selang mana yang memenuhi, selang X mana yang memenuhi. Nah, di sini kita punya pembuat 0. Pembuat 0, kita bikin aja singkatannya lah ya, PN gitu lah ya. Bahwa X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan, berapa dia? Satunya? Oke, X sama dengan 2 dan X sama dengan 1, pembuat 0-nya. Kita gambarkan dalam garis bilangan, kita mau ngecek. Oke, saya punya min 2, saya punya 1. Sekarang, 0 ya, hati-hati dengan 0 ya. Jadi kita masukin juga dia sebagai ini, selang. Itu harus diingat tuh di situ. Nah, sekarang kita cek. Bagaimana kalau misalnya kita ambil 0. Oke. Kalau 0 sebenarnya nggak boleh dicoba sih. Tapi kalaupun dicoba ke sini, dia jadi negatif kan? Oke, dengan kata lain gini maksud saya. Di sini tuh dia jadi negatif nih di selang ini. Tapi jangan ambil 0-nya gitu. Ya terserah mau ngambil 1/2 ya atau minus 1, ini akan dipenuhi. Tapi 0 nggak boleh diambil. Nah, sekarang kita coba cek yang mana dulu. Selang sebelah kanan lah ya. Selang sebelah kanan misalnya ngambil X-nya sama dengan 2. Masukin ke persamaan ini. Apa yang Anda dapat? 2. Jadi positif ya? Oke, jadi positif. Habis itu kalau misalnya yang selangnya sebelah kiri ngambil X sama dengan min 3. Ini gimana nih? Min 3 jadi negatif. Ini jadinya negatif juga. Negatif kali negatif kan jadi positif. Nah, jadi positif. Nah, berarti selang yang memenuhi adalah apabila nilai X itu berada di antara min 2 sampai dengan 0. Oke. Jadi gini lah ya. Min 2, saya tulis di bawah aja deh. Maka penyelesaiannya ya, maka min 2 kecil dari X kecil dari 0 gitu. Kalau gini kita boleh pakai kata atau dan boleh ya. Kalau atau malah jadi nggak nyambung. Dan nilai X kok jadi iya ya bener ya, malah jadi nggak ini ya, atau aja lah ya, amannya kita pakai kata atau aja deh daripada nanti kita diamuk masak. Berarti gimana tadi, atau 0 kan gitu ya, kecil X kecil 1. Atau boleh juga kalau yang pakai ini tadi ya, himpunan penyelesaian dalam bentuk selang, berarti gini, min 2 0 atau apa tadi? 0 1, tapi pakai selang terbuka. Oke. Gampang ya? Baik, kita ke penyelesaian yang selanjutnya. Oke. Bahwa katanya gini, mutlak X negatif 3 kecil dari mutlak X ditambah 1. Nah, biasanya kalau misalnya soal-soal yang melibatkan persamaan mutlak kayak gini, Anda boleh memanfaatkan sifat-sifat yang diberikan oleh yang tadi ya, yang mutlak itu tadi. Salah satunya, coba recall dulu, jika mutlak X, jika mutlak X kecil dari mutlak Y
ya, maka berlaku X pangkat 2 akan kecil dari Y pangkat 2. Oke, ini sifat yang akan kita manfaatkan, sifat yang akan kita eksploitasi gitu kan istilahnya, yaitu kalau bentuknya kayak gini berarti gini kan, bahwa X kurang 3 dalam tanda mutlak boleh dikeluarkan dari tanda mutlaknya sehingga dia menjadi X kurang 3 pangkat 2 kecil dari X tambah 1 dikeluarkan dari tanda mutlaknya kemudian dipangkatkan dengan 2. Oke. Ini harusnya ini ada tanda ininya loh. Apa namanya? Ini nggak bisa digeser lagi ya. Sorry. Harusnya ada tanda ekivalennya biar nah gitu. So ini tadi apa? X kurang 3 pangkat 2 kecil dari X tambah 1 pangkat 2. Ekivalen. Oke, ekivalen pula dengan kita selesaikan ini jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 kecil dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Gitu. Kita kuadratkan kan gitu ya. Nah, sekarang kalau digeser ke sebelah kiri, ke ruas kiri, X kuadrat dengan X kuadrat dia jadi 0 kan? X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 0. Oke. Berarti yang tersisa apa? Min 6X, min 2X, berarti min 8X. Oke, terus udah gitu ada si 9. Ada 1 geser ke ruas kiri jadi negatif 1, 9 dikurang 1 sama dengan 8, positif 8 ya. Ini kecil dari 0. Oke, apabila kedua ruas kita bagi dengan 8, maka ini nilainya sama dengan min X tambah 1 kecil dari 0. Oke. Dan kalau misalnya kita mau menghindari bentuk negatif, tanda negatif di depan X, kita boleh kalikan kedua ruas dengan negatif 1 sehingga didapat X dikurang 1. Tapi hati-hati, kalau kamu mengalihkan pertaksamaan dengan negatif 1, berarti tanda juga harus berubah. Kalau tanda lebih kecil, dia berubah menjadi lebih dari. Kalau dia lebih besar, berubah menjadi kecil dari gitu. Ini berubah jadi lebih dari ini 0. Oke, maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 1 gitu ya. Kalau di sini nggak perlu digambarkan garis bilangan karena pokoknya asal X lebih dari 1 akan memenuhi pertaksamaan yang tadi diberikan gitu. Kalau mau ditulis dalam bentuk selang, kita boleh menuliskannya sebagai 1, tak hingga gitu. Oke, HP himpunan penyelesaian gitu kan ya. Nah, demikian untuk si pertidaksamaan mutlak, dan juga tadi udah sempat kita kerjain yang pertidaksamaan biasa. Oke, kita balik dulu bentar. Nah, kalau gitu nanti jangan lupa dikerjain tugasnya. Ini ada latihan di bab 01 dan ada latihan di bab 02. Ya, silakan dikerjakan dan tetap bersemangat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.